Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Selamat menyaksikan kembali program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Oliani. Dan dalam episode kali ini yaitu tentang prestasi duo atlet kriket UMJ. Seperti biasa kita sekarang saat ini ada di studio TV UMJ, yaitu tepatnya di Gedung Rektorat Lantai 5 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kali ini sudah kedatangan nih, ada dua bintang tamu nih yang sudah hadir di studio, yaitu ada Julang Zulfikar dan juga Hamzah Zulfakor, yang merupakan keduanya ini merupakan mahasiswa dari pendidikan olahraga UMJ. Assalamualaikum. Ya, ini Mas Julang, ya, Julang. Yang ini Mas Hamzah ya. Oke, dua-duanya dari mahasiswa olahraga. Dan dua-duanya atlet kriket nih. Oke, boleh juga nih cerita-cerita nih. Kriket ini nih olahraga yang cukup unik ya. Dan juga spesial karena mungkin sekarang kan biasanya di Indonesia itu kan kebanyakan yang populer ini anak-anak muda suka sepak bola, basket gitu ya, volley gitu, ataupun mungkin yang ini lagi baseball, softball untuk perempuannya misalnya. Ini kriket, kenapa sih kok suka sama kriket? Dari Julang dulu mungkin. Kriket, mungkin awalnya sebelumnya sih saya belum tergabung dalam olahraga kriket Kak. Dulunya saya malah di basicnya sepak bola. Sepak bola? Iya, SD, SMP, cuma begitu saya diajak teman berlatih, saya bergabung. Saya mau cari tahu gitu apa nih olahraga kriket. Ternyata asik juga gitu, ada melempar kan, menangkap terus memukul. Kayak gitu sih Kak awal ikutnya kayak gitu. Oke, kriket itu kan bola kecil di bawah ya, pakai stick kan? Iya, dia ada pantulan ya. Jadi ngelempar ke bawah, mantul baru dipukul. Lain sama baseball. Kan kalau baseball itu kayak kasti kalau baseball langsung, ya. Langsung lempar. Kalau kriket enggak. Dia harus dipantulkan dulu ke bawah baru dipukul. Pantul baru dipukul baru lari ya? Baru lari. Cuma dia larinya enggak seperti baseball gitu kan. Kalau baseball dia lari ya. Kalau kriket enggak, cuma ada 2 base aja dia. Oh, jadi dia nggak putar 360, nggak keliling satu keliling gitu. Cuma lapangannya yang 360. Kalau baseball ada area pukulannya. Kalau kriket nggak ada. Kriket 360 bebas pukul kemana. Bebas, tapi larinya juga untuk satu. Iya, kalau larinya searah itu aja ya. Satu arah aja. Satu arah gitu. Oke, kelihatannya lebih mudah ya. Iya, lebih asik nih kelihatannya. Kelihatannya sih. Kalau Hamzah gimana Hamzah? Kalau saya pertama kali kenal kriket dari kecil. Dari mungkin sebelum SD udah kenal. Karena emang pendiri kriket di Banten ini orang tua saya. Yang pertama kali itu makanya saya lebih awal mungkin dari Julang. Jadi tahu ya. Di situ saya dalemin sampai ya SD itu udah mulai main kriket. Tapi di SMP emang karena saya suka volley, saya SMP juga di SMP olahraga, jadi saya nekunin volley di situ. Masuk SMA baru saya balik ke kriket lagi. Gitu sih. Basicnya kamu memang suka Basicnya, olahraga ya, dan udah dari olahraga. Ke kriket dari kecil. Kalau kamu tadi dari kapan ikut kriketnya? Kriket mulai saya terjun ke dari kriketnya? Tahun 2015, sejak akhir SMP. Jadi pada liburan setelah UN itu kan libur panjang. Yang mau masuk SMA. Nah di situ saya baru ikut latihan. Itu ikut ini khusus seperti kursus khusus untuk olahraga kriket gitu? Jadi kita gabung, jadi ada kakak-kakak kita, senior kita yang sudah tergabung dalam tim, itu ngajak untuk latihan, join ayo biar tahu kriket itu seperti apa kayak gitu. Pada waktu itu untuk membela Provinsi Banten sih, untuk persiapan Prapon waktu itu 2015. Gitu. Ya karena kan olahraga kriket ini nggak semuanya ini ya, mungkin tahu juga dan banyak juga yang mensupport ataupun juga banyak kayak klub-klubnya gitu ya. Tapi ini diajak jadinya sama kakak kelas tadi ya, dan ternyata tertarik jatuh hati lah ya sama kriket ya jadinya. Oke, nah setelah ikut mulai suka sama kriket, olahraga kriket, udah mulai ikut kejuaraan apa aja tuh? Dari Hamzah boleh? Karena Hamzah nih dari kecil nih orang tuanya pelatih kriket juga. Karena saya baru terjun di kriketnya seriusnya itu di SMA, jadi dulu mah saya cuma ikut-ikut aja, ikut kayak misalnya orang tua saya, ayah saya sih terlebih. Ayah saya bawa tim Banten buat kejuaraan nasional, saya ikut kayak officialnya doang. Cuma baru yang kejuaraan yang
benar-benar saya terjunnya itu di PON 2016 bareng sama Julang juga. Di PON. Di PON langsung di PON 2016 Jawa Barat. Dapat apa tuh juara Itu apa? kita belum dapat apa-apa tuh di situ. Yang penting pengalamannya dulu ya. Masih muda. Masih muda jadi masih jauh lah. Terus setelah itu Habis 2016 itu kita ada kejuaraan nasional U19 di Banten tuan rumahnya, Banten. di Puspitek. Nah itu kita juara 2. juara 2 ya. Kita kalah di final lawan Provinsi Bali. Oke, kamu nih selalu berdua nih. Iya, Iya, awalnya dari udah awal. satu tim kita Kak. Udah satu tim ya. Iya. Berarti Julang juga awalnya sama seperti Awalnya sama Hamzah seperti tadi Hamzah. ikut PON itu PON tadi ya. 2016. Kalau Ikut saya PON. gabung lebih dahulu sedikit, setahun Sedikit. sebelumnya udah gabung untuk apa? Sebelum PON itu kan ada Prapon. eksibisi, ada prapon, Iya. ada kualifikasinya, Iya. prapon ya. Praponnya saya sudah ikut, Hamzah belum pada saat itu. Belum. Tapi begitu masuk lolos ke PON Jawa Barat 2016, Hamzah masuk. Oke, jadi langsung timnya ini udah lama ya, selalu bareng-bareng ya. Selalu kompak terus jadinya ya. Satu tim itu ada 11 orang ya? Yang main 11. Yang main 11 Kalau orang. untuk satu timnya itu ada 14 orang kita, 3 Biasanya cadangan. bawa. Oh, 3 cadangan. Yang Oke. main di lapangannya 11. Dan di lapangannya 11. 11 orang, iya. Oke. Hal-hal yang menarik apa tuh yang kamu temui saat bermain kriket, baik dari segi permainannya ataupun mungkin ke diri kamu sendiri, ke pengembangan diri gitu. Dari Julang Kalau boleh. untuk dari segi permainan ya seperti biasa olahraga ya Kak, ada yang namanya kerjasama kayak gitu. Kalau untuk pengembangan diri ya mungkin kita bisa berlatih untuk fokus kayak gitu sih Kak. Fokus terus kerja sama tim, membangun kerja sama tim yang baik kayak gitu Kak. Oke, Hamzah gimana? Emang saya background olahraga mungkin ya. Saya kriket ini olahraga baru di Indonesia dan Iya. saya tuh dulu pas kecil itu lihat di kayak kartun itu udah ada tuh kriket. Oh kriket kayak gini. Dan ternyata kebetulan banget emang orang tua saya yang ngembangin. Jadi tertarik di situ. Dan emang asik sih lebih. Kalau menurut saya lebih asik ya. Karena saya atletnya mungkin lebih asik dari sepak bola. Kalau menurut saya pribadi. Ya gitu. Dan karena masih jarang, jadi kesempatannya peluangnya terbuka Iya, lebih bener banget. lebar ya. Bener banget. Untuk lebih mendalami, Iya. lebih berprestasi. Iya, betul banget. Nah, kamu juga selain kriket nih karena kebetulan olahraga jurusannya juga mahasiswa pendidikan olahraga ya. Bagi waktunya selain kuliah ada ikut kegiatan apa lagi? Selain ikut latihan kriketnya juga, Latihan. gitu. Apa ada Untuk kegiatan, mahasiswaan? Saat ini sih di kampus saya nggak ada kegiatan ya, jadi membagi waktunya karena sekarang kita belum masuk training camp, jadi membagi waktu antara jam latihan dan jam kuliah itu masih bisa lah Fleksibel. istilahnya. Ya. Jadi pagi kita ada jam kuliah misalnya dari pagi sampai siang, siangnya baru latihan kayak gitu. Selama ini sih kayak gitu, belum ada bentrok ya. Masih aman ya? Masih aman. Hamzah gimana? Sama kayak gitu. Sama, Sama, ya, iya. masih aman ya. Oke, sip. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang kriket dan juga pengalaman kuliah di UMJ. Tapi kita lihat dulu nih yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Nah, kita saat ini membahas mengenai olahraga kriket bersama dua atlet, yaitu dengan tema kita kali ini prestasi dua atlet kriket UMJ. Ada Julang dan juga ada Hamzah. Nih saya ke Julang terlebih dahulu ya. Julang, tadi kan Julang juga udah ikut berbagai kejuaraan ya untuk bidang olahraga kriket ini. Boleh cerita juga dong pengalaman berkesan nih yang pernah Julang alami saat ikut kejuaraan ataupun bermain kriket gitu. Kalau untuk pengalaman berkesan sih Kak, mungkin tahun 2021 kemarin ya, pada saat PON di Papua. Itu yang menurut saya paling berkesan. Kenapa? Karena kita di sana venue-nya venue-nya juga standar internasional semua kan. Kemudian dari budaya juga kan di Papua itu. Kayak gitu sih Kak. Itu yang paling berkesan menurut saya waktu PON di Papua. Kayak gitu, Kak. Karena budayanya juga sudah Budaya mendukung juga, ya. iya. Dan stadionnya tempatnya juga Tadinya juga ya venue-nya bagus. venue-nya udah bagus, mendukung juga gitu. Baik, itu dari pengalaman berkesan Saya, versi Julang. Kalau dari Hamzah gimana? Kalau saya yang paling berkesan itu kalau Julang di PON-nya, kalau saya sebelum PON-nya di praponnya kualifikasi. Jadi kan kita sebelum ke PON itu setiap provinsi diadu. Dari beberapa provinsi yang udah ada kriketnya di Indonesia diadu buat rebutin tiket buat ke PON-nya. Itu yang menurut saya paling berkesan karena kita dramatis di situ. Kita habis-habisan di situ. Kita hampir menang lawan NTT,
tapi kita kalah ternyata, dan akhirnya harus ngerebutin 1 tiket lagi lawan Jawa Tengah. Kalau di situ posisinya kita kalah, kita nggak bakal berangkat ke Papua. Itu sih menurut saya kayak sampai nangis-nangisan Tapi sampai. akhirnya berhasil ya. Nah, tapi akhirnya dapet tiketnya, kita berangkat ke Papua. Oke, nah itu persiapannya gimana tuh? Kan tentunya harus stamina-nya juga harus kuat kan, walaupun permainan kriket sepertinya kan kelihatan muda, tapi kan tentu selain perlu taktik ya, strategi gitu kan perlu stamina juga. Nah kalau dari Hamzah apa nih yang dilakukan untuk mendukung staminanya tetap prima? Kalau saya pribadi lebih ke jaga kondisinya itu kayak kita kan ada program. Jadi selama kita latihan itu kita udah ada program. Misalnya buat prapon. Buat prapon ini kita ada program 6 bulan. Kayak misalnya 1-2 bulan pertama kita fisik dulu dihabisin. Misalnya kayak seharinya kita jogging berapa jam. Berapa jam sih itu biasanya? Kalau biasanya sih yang untuk TC PON kemarin kita tuh sehari minimal itu 5 kilo kita lari. 5 kilo. Sehari itu wajib. Ya. Mau di pagi, mau di sore, yang penting harus lari di situ. Lari 5 kilo. Biar ya kita juga kebantu kan staminanya. Oke. Selain itu perjuangan yang kamu lakukan sampai biasa sekarang nih mungkin apa yang harus kamu fokusin sekali gitu selain persiapan fisik? Mental sih Kak. Mental ya. Mental di atas segalanya Kak. Kalau kita fisik kita udah kuat, kita udah latihan bagus, kita punya skill bagus, kita di latihan bagus. Ketika mental kita nggak ada, kita drop di lapangan, hilang semuanya. Benar. Seperti yang tadi disebutin Julang, kayak pas di Papua kemarin, kita pun sama kayak mental rada goyang sedikit pas ngelihat lapangan itu gunung dibelah dua, dibelah itu benar venue-nya. Kita di gunung, itu gunung mau dibelah. Gede banget itu lapangan Kak. Kita belum pernah main di luar kan. Benar-benar yang internasional itu di Indonesia belum ada. Satu-satunya di Papua doang. Baru ya. Bener. Oke, jadi selain fisik juga mental. Baik, kalau Julang gimana? Kalau untuk menjaga kebugaran ya itu tadi Kak, kita sudah ada program dari pelatih, jadi kita sebenarnya tinggal ngikutin. Mungkin di luar dari itu kita jaga kondisi seperti jogging, kebugaran sendiri lah ibarat katanya, kayak latihan strength juga mungkin yang mendasar-dasar kayak push up, kayak gitu, plank, kayak squat, kayak gitu sih Kak. Mungkin sama ditambah multivitamin mungkin untuk jaga stamina. Multivitamin ya, iya oke. Kalau perjuangan yang kamu lakukan juga untuk bisa sampai sekarang nih akhirnya masuk ke tadi PON gitu kan, selain persiapan fisik juga apalagi mungkin perjuangan dan pengalaman seru lainnya? Pengalamannya mungkin sebelum saya masuk tim itu seleksinya sih Kak, kita bekerja keras ya kan untuk masuk ke dalam tim untuk membawa nama daerah yaitu Provinsi Banten Kak, kayak gitu Kak. Untuk latihan jadi kita lebih giat lagi gitu, lebih semangat lagi, bersaing secara sehat istilahnya gitu dengan teman-teman sebaya kita yang merebutkan tiket untuk masuk ke dalam tim gitu, kayak gitu Kak. Oke, nah kalian kan satu tim ya, berdua nih. Apakah karena memang awal mulanya itu chemistry dapet tuh gimana? Apakah milih atau tiba-tiba kayaknya klik nih berdua, itu gimana Gilang? Kalau awalnya kenal pertama dengan Hamzah, yaitu tadi pas waktu prapon itu ya kenalnya. Cuma ya chemistry ada mungkin karena kita satu tim sering bareng belum juga. Sekolah, sebelum kuliah sebelum kan? Sebelum iya. Kuliah, ya? Kita Iya, juga iya. SMA juga sekolah beda. SMA-nya beda? Ya. Jadi ketemunya waktu di kriket aja. Kriket Dan itu. mungkin yang membangun chemistry-nya itu pada saat training camp mungkin ya Kak. Karena beberapa kali sering saya sekamar dengan Hamzah ini. Hamzah. Jadi mungkin dari situ kebangun chemistry ya Kak. Kebangun chemistry ya. Janjian juga dong nih ambil jurusan pendidikan olahraga di itu UMJ. masuk sini kita janjian. Janjian ya? Ayo kita kuliah di Iya. UMJ, ada pendidikan olahraga gitu. Iya oke. Kenapa kok terpikir ke UMJ gitu? Khususnya ke pendidikan olahraganya. Apakah memang terkenal nih pendidikan olahraga UMJ-nya gitu? Kalau awal tahu program studi pendidikan olahraga ini saya dari teman sekolah saya waktu itu. Iya. Cuma yang membuat saya tertarik masuk ke program ini, program studi ini, karena basicnya memang saya suka olahraga dari dulunya sih kayak gitu. Gitu. Kayak gitu. Ya terus Hamzah ikut juga. Iya, ketika saya kamu ngabarinnya pilih gimana kalau kita kuliah nih di UMJ ada di pendidikan olahraga. pendidikan olahraga ya. Oke. Nah, menurut kamu UMJ itu di mata kamu seperti apa sih? UMJ. Pengalaman kuliah di UMJ. Pengalaman kuliah di UMJ seru sih Kak. Maksudnya gimana ya?
dosennya juga asik juga, maksudnya begitu kita masuk kelas kita belajar serius nih, cuma ketika ada di luar kelas atau di luar kampus kita ngobrol itu kayak teman aja juga gitu. Dan teman-temannya juga seru sih menurut saya. Seru ya. Iya. Untuk dukungan ikutan kejuaraan kriket juga gimana? Untuk dukungan kita alhamdulillah kalau kita ada kejuaraan pihak kampus, dosen maupun Kaprodi, Pak Dobi itu selalu support. Jadi kita kalau ada kejuaraan apa kita izin kayak gitu selalu disupport jika maksudnya dimudahkan gitu untuk kuliah. Nggak dibikin susah lah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi ini ya selalu mendukung ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali nih Gilang dan juga Hamzah. Tapi kita jeda sejenak dulu ya. Kita lihat dulu nih pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai dunia olahraga kriket nih bersama dengan Hamzah dan juga Gilang. Nah, saya ke Hamzah terlebih dahulu nih. Hamzah, tadi Hamzah pengalaman yang berkesan juga adalah ikut PON ya, dan juga persiapan yang dilakukan gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat ini nih, mungkin dalam waktu dekat inilah kejuaraan apa yang diikuti gitu? Mungkin yang akan datang ataupun sebelumnya mungkin yang udah pernah dalam waktu dekat ini? Yang sebelumnya dulu kali. Sebelumnya boleh. Yang sebelumnya beberapa bulan ke belakang kita berdua ikut kejuaraan Bali International Sixties. Ya, bulan apa tuh kemarin? Bulan April, tanggalnya itu awal bulan kalau nggak salah. Ya. Nah, itu kita di Bali lagi bulan puasa sih pokoknya. Lagi bulan puasa Lagi bulan puasa. ya. Nah, itu gimana? Tetap puasa kamu? Tetap puasa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ada bolong sih satu. Iya. Jujur itu. Tapi jangan nanti tetap diganti. Ya. Oke. Nah, itu kejuaraan di Bali kita alhamdulillah juga bisa masuk ke juara 3, dapat juara 3 Juara di sana. 3. Oke. Kita juga di sana kita ikut kita dipilih buat main di Cilegon Cricket Club. Ya itu kita berdua dipilih buat main di sana buat ngebela klub itu. Dan alhamdulillah kita dapat juara. Gimana ya yang di sana kita bulan puasa itu Bali dengan suhu yang panas banget Kak, dekat pantai kan, di mana pantai. Latihannya jadi jam berapa tuh? Nah kalau sebelum kita berangkat ke Bali itu kita latihan dari habis asar. Berdua sama terus ya latihannya? Sama anak-anak yang lain. Setelah asar ya? Kita latihan habis asar. Kalau di Bali itu kita ada satu hari yang saya bolong itu, satu harinya itu kita ada 2 pertandingan. Iya. Itu benar-benar kayak menguras tenaga banget kan. Tenaga banget, capek banget capek, ya. Ya udah. Ntar aja diganti lah. Gitu. Yang penting akhirnya bisa. Iya akhirnya. Dapat juara 3 tadi. Dapat juara 3. Kalau juara sendiri, buat dia. Gilang ini. Alhamdulillah. Lanjut ya. Buat dia. Alhamdulillah. Oke, nah ini kalau kalian atlet tuh kan biasanya selalu dijaga untuk stamina dan juga semangatnya. Harus tetap semangat terus gitu. Pernah nggak sih merasa di titik terendah, ngerasa down gitu, dan karena kan atlet nih biasanya harus punya mental juara ya. Nah, ketika kalian lagi down gitu tuh apa yang kalian lakukan untuk bisa bangkit lagi? Dari Hamzah dulu. Kalau saya pribadi ya, saya tuh kalau lagi down kayak inget tujuan saya ke depan, inget masa depan saya, kayak tujuan gue di kriket ini buat masa depan gue sendiri gitu, diri saya sendiri gitu, kayak gue harus bangkit lagi. Kayak misalnya kita kayak di PON Jabar kan, kita down di situ satu tim. Ya otomatis kalau kita kalah, dana dari pemerintah juga nggak ada support yang masuk ke kita. Jadi Betul. kita latihan capek-capean tanpa ada perhatian. Itu kayak itu down banget sih di situ. Makanya kita bangkitnya di PON kemarin. PON kemarin ya. Iya. Oke, nah dari Gilang gimana? Kalau dari saya, kalau selagi mental down, saya ini sih Kak, sama kayak si Hamzah, nggak jauh beda, kayak kita balik lagi fokus ke tujuan kita di kriket ini untuk apa, kayak gitu. Kemudian saya terkadang juga saya lihat pemain favorit saya, mungkin dari situ saya untuk membangun motivasi agar lebih semangat lagi untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya kayak gitu. Oke, nah pemain favorit kamu siapa tuh? Kalau untuk di olahraga lain kan sepak bola Ya, ada ada Cristiano Ronaldo, Ronaldo misalnya, kalau basket ada Michael Jordan biasa yang terkenal. Kalau di kriket siapa sih yang terkenal? Kalau di kriket saya ada dari India Kak. India siapa Iya. tuh? Ada Virat Kohli. Virat Kohli. Iya, dia pemain top Kak. Top ya. Iya. Sama Hamzah juga sama. Beda, saya idola beda sama dia. Beda. Oke. Hamzah apa?
Hah, kalau saya pemain England ada. pemain England. Ah, Pemain England, oke. Kalau saya pemain England namanya Stokesy dia. Saksi. Sesuai apa ya? Kalau saya kan kayak kita tuh di kriket punya role. Kayak misalnya di bola ada striker, ada S-back, ada sayap kanan, sayap kiri. Kalau kita di kriket juga ada Kamu kayak. apa nih jadi tugasnya? Kalau saya all round, Itu bagian yang apanya tuh? bisa mukul, bisa bowling, bisa Oke, lempar. kalau Julang Kalau saya sendiri batsman, saya Batsman. pemukul aja. Mukul ya. aja Pemukul juga. Gitu. Oke, nah balik lagi ke Julang. Kalau Julang jadi harapannya nanti ke depannya termasuk cita-citanya setelah lulus nih mau jadi apa? Apakah mau lanjut jadi pemain kriket profesional atau mungkin kerja dulu nih di dunia perkantoran gitu, seperti apa? Kalau untuk kedepannya harapan saya sih saya ingin fokus untuk meraih prestasi-prestasi lagi ya Kak. Kemudian kalau setelah lulus sih, kalau selama masih ada kegiatan ini saya mau fokus di sini dulu kayak gitu. Fokus Fokus di dulu. olahraga kriket ini ya. Mungkin nanti karena ini saya kuliah pendidikan olahraga mungkin bisa sambil jadi guru gitu Kak. Jadi guru, iya oke. Tetap mengajar dan tetap main ngajar, kriket tetap ya. main kriket, iya, Tetap betul, main Kak. kriket, betul. Kalau dari Hamzah, Kedepannya ya. ya. Setelah lulus, saya sih emang masih mau di kriket. Tapi kalau ada kemungkinan yang kedepannya saya nggak tahu, saya emang ada keinginan buat lanjut S2. Lanjut S2 tapi tetap main kriket. Dan kriket. Oke, siap. Karena ngomong-ngomong main kriket, kita sekarang juga ada game nih. Kita main permainan dulu ya. Oke. Nah, ini pilih cepat. Tapi pilih cepat. aku mulai dari Hamzah dulu deh. Walaupun Julang ntar jadi tahu sih jawabannya nih ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Kita dari Hamzah dulu. Tapi nanti Julang kalau beda nggak apa-apa. Tapi kalau sama juga nggak apa-apa sih. Atau nomor satu nih ya. Ini cepet ya, Hamzah. Oke. Hamzah pilih kriket di padang pasir atau di pesisir pantai? Padang pasir. Padang pasir, kenapa? Kayak masih bisa mantul mungkin bolanya. Bisa mantul. Iya, kalau di pantai tetep jeblos dia. Bolanya. Jangan Kan hanyut berat lagi. bolanya ya kan. Berat ya, berat. Oke. Terus Hamzah lanjut pendidikan S2 olahraga gratis atau fokus di aktivitas sekarang? S2. S2 ya, tadi juga sempat nyebutin S2. Pilih menekuni cabang olahraga lain dan ternyata juga meraih prestasi atau cukup terus fokus sebagai atlet kriket? Di kriket cukup sih Kak. Di kriket aja cukup. Di kriket aja cukup. Oh, mau mendalami ya? Iya. Oke, kalau gitu aku pindah dulu ke Julang dulu. Tapi Julang pertanyaan selanjutnya nih. Julang pilih memukul bola sejauh-jauhnya atau lari sejauh-jauhnya? Memukul bola sejauh-jauhnya Kak. Memukul bola Iya, sejauh-jauhnya. karena kan Kenapa? kita kalau lari udah ada base-nya dan Ada base-nya. jaraknya itu cuma 20 meter gitu kan. Gitu. Kemudian kalau kita pukul bola itu poinnya kalau misal keluar lapangan itu poinnya udah 6 dan kita nggak perlu lari lagi. Gitu, enak pukul ya. sejauh-jauhnya, Oke, iya. oke. Gitu Tapi kan. kamu di kriket ini tadi posisinya sebagai apa? Pemukul Sebagai bola juga? pemukul, Pemukul iya, bola pemukul juga? bola, iya. Pas dong kalau gitu Pas. ya. Pas. Oke, sip. Terus selanjutnya, tanding dalam kondisi lapar atau ngantuk? Dalam kondisi lapar. Dan kenapa? Karena kalau ngantuk mungkin susah fokusnya kali Kak. Kalau lapar Lebih kita susah ya? Iya, lebih susah karena kita ngantuk jadi kurang fokus. Kalau lapar mungkin bisa lebih Kalau lapar kondisikan. justru kalau udah selesai malah jadi bisa Iya, makan bisa makan banyak banyak. ya. Benar, iya. Oke, siap. Oke, itu aja biar beda jadinya. Julang sama Hamzah pertanyaannya beda nih, nggak bisa nyontek. Oke, nah boleh juga ini kasih statement penutup juga dan satu kalimat inspiratif pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa UMJ. Boleh dari Julang dulu. Oke, kalau untuk Silakan. teman-teman Silakan. mungkin untuk teman-teman yang ingin mencari olahraga baru, mungkin kalian fokus aja dulu di olahraga itu. Jangan memikirkan apa-apa dulu, fokus, disiplin, raih prestasi. Kalau kita berprestasi, insya Allah materi akan datang pada kita kayak gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi fokus dulu, Fokus insya Allah dulu, ya, insya Allah materi kalau atau keuntungan ya. akan datang Keuntungan pada lainnya kita. akan datang ke kita. Meskipun besar kecil itu relatif ya. Relatif ya. Pokoknya insya Allah menguntungkan lah. Iya, Ya. betul, Kak. Baik, dari Hamzah silakan pesan-pesan buat pemirsa TVmu dan juga sobat Pesan-pesannya ya, kalau dari saya, kegigihan akan menghasilkan prestasi yang lebih unggul. Itu aja. Kalau kita mau serius, sama kayak Julang, kayak kita punya bakat di sini, kita seriusin di situ. Nggak usah kemana-mana dulu. Pasti bisa di situ. Fokus ya Fokus intinya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Hamzah dan juga Julang. Sukses terus buat
berdua, buat kalian berdua. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin. Studinya lancar dan juga olahraga kriketnya, prestasi di dunia olahraga juga lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan pemirsa TV Muhammadiyah, juga sobat unggul TV UMJ, tidak terasa tadi kita sudah bincang-bincang dengan duo atlet kriket UMJ dengan Julang dan juga Hamzah yang sudah berbagi nih pengalamannya bermain kriket dan juga pengalamannya mengatur waktu dalam perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga mencerahkan untuk kita semuanya. Dan tidak terasa saya Vini Auliani bersama dengan Hamzah dan juga Julang, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur dulu pemirsa. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks dalam episode selanjutnya hanya di TVmu dan TV UMJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.